Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Minggu-minggu ini saya amati betapa dahsyatnya fitnahan yang dilakukan oleh para habaib dan muhibbin-muhibbinnya terhadap sang pejuang, sang mujadid Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentunya para sahabat semuanya, kalau eksis, kalau sering membuka media sosial, baik itu Facebook, Twitter, kemudian YouTube, pasti menemukan video-video mereka para habaib dan muhibbin-muhibbinnya ini melontarkan kata-kata fitnahan terhadap beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal ya, kalau kita ngomong masalah realitas yang ada, sebenarnya fitnahan yang dilontarkan oleh mereka itu kembali kepada kelompoknya sendiri. Karena apa yang diomongkan oleh mereka itu ya kelompok mereka sendiri yang melakukannya, bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka kalau kayak begini, gelar yang patut disematkan kepada mereka ya apalagi kalau bukan gelar munafik, kan begitu. Jadi lain lisan, lain hati, dua muka, itulah munafik. Dia yang mengerjakan tapi dia yang memfitnah, ini munafik namanya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya tunjukkan, misalkan mereka menuduh bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikatain dengan dajjal. Sungguh kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini disematkan gelar dajjal, ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Dajjal itu menyesatkan, dajjal itu memprovokasi umat, dajjal itu mengadu domba umat, dajjal itu memfitnah umat, sehingga antara satu dengan yang lainnya ini bentrok. Itu dajjal. Lah, apa yang saya omongkan mengenai dajjal ini kembali kepada mereka. Ini loh, bagaimana Pak Muhdar Al-Hamid Jember ini memprovokasi umat, dan bahkan nyata-nyata itu sudah pelanggaran hukum karena menggerakkan umat untuk melakukan sebuah kejahatan, yakni menghalang-halangi dakwanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Kan begitu. Yang mengadu domba, yang memprovokasi mereka sendiri, akan tetapi mereka melontarkan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu apa yang disampaikan oleh beliau ini penuh dengan keilmuan. Apa yang disimpulkan di dalam tesis beliau ini penuh dengan keilmuan. Terbukti banyak ditampilkan dalil-dalil Al-Quran hadisnya, banyak ditampilkan referensi-referensi kitab nasabnya, manuskrip, kemudian didukung dengan tes DNA. Apakah ini menyesatkan umat? Jelas tidak. Jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyadarkan umat
mencerahkan umat dari kebodohan klan Ba'alwi menjadi sadar. Berarti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan fitnah, ya, bukan mengadu domba, bukan memprovokasi umat, bukan. Ya, coba lihat video-videonya, penjelasan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi sebaliknya, lihat doktrin-doktrin kelompok mereka, para habaib, ya, muhibbin-muhibbinnya. Satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran semua orang sama, yang membedakan kemuliaannya adalah ketakwaannya. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani difitnah sebagai anak zina. La ilaha illallah. Yang mengeluarkan, yang memfitnah itu ya mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi loh. Bagaimana bisa mereka mengaku sebagai keturunan Nabi tapi mulutnya mengatakan kalimat-kalimat kotor menuduh bapak ibunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berzina. Ibu bapaknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani jelas. Kenapa kalian tuduh berzina? Ini jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani difitnah, menggugat nasabnya habaib karena sudah kalah dalam pemilihan bupati, pemilihan DPR, bla 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 bla. Loh, yang namanya pilihan itu ada yang menang, ada yang kalah, itu sudah biasa. Nalar waras kamu itu kamu letakkan di mana? Yang namanya pilihan lurah itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang, itu hal lumrah itu. Kalau menang semua ya bukan pilihan namanya. Pilihan bupati ada yang menang, ada yang kalah kok. Dan itu sudah lumrah, sudah manusiawi. Ya. Sudah manusiawi. Ya. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani difitnah sebagai iblis akhir zaman. La ilaha illallah. Ya Allah, gitu loh, saya geleng-geleng kepala, nggak marah, cuman geleng-geleng kepala aja. Dikatakan iblis, loh, iblis itu sombong. Seperti kalian mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi, tapi ketika digugat mana buktinya, ngamuk-ngamuk. Itu iblis namanya. Iblis. Ya, itu iblis namanya. Lah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ada yang bantah, oh ini bla 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 bla. Ditunjukkan dalilnya, ini referensinya dalam kitab ini, begitu. Masa ini iblis? Bukan. Ya. Saya ibaratkan bahwa yang Anda katakan iblis itu adalah Nabi Adam yang pertama kali mau diciptakan oleh Allah. Malaikat ini komplainnya apa? Karena khawatir Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah akan merusak bumi ini. Akhirnya komplain. Akhirnya untuk menghilangkan keraguan dalam kelompok malaikat, Allah mentraining, mentarbiyah, mendidik keilmuan Nabi Adam. Kemudian setelah dididik, menampilkan di depannya malaikat, kecuali satu yang tidak mau mengakui. Siapa itu? Iblis. Sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini loh, dalilnya ini. Kemudian disimpulkan bahwa nasab habaib itu bukan keturunan Nabi. Enggak terima, ngamuk-ngamuk.
Apa enggak seperti iblis? Ya jelas dong. Kan gitu. Akan tetapi para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setelah saya amati banyak fitnah-fitnahan yang dilontarkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, semakin lama fitnah itu dilontarkan, maka tidak semakin menenggelamkan nama besar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi setiap hari kemuliaan dan nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dikenang banyak orang, sehingga banyak yang sadar. Lihat kenyataannya, orang penasaran, siapa sih Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, kok difitnah semacam itu. Diteliti, dibaca penelitiannya, oh ternyata begini. Kemudian yang baca lihat realitas yang ada, oh ternyata Habib itu gini ya, sadar. Jadi teruskan, saya sarankan, teruskan fitnan Anda wahai para habaib dan muhibbin yang engkau lontarkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena semakin banyak lontaran fitnah yang engkau lontarkan akan menaikkan nama mulia Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan semakin melambung tinggi. Kalau tidak percaya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.